Kembali lagi sama Kang Rija, pemuda idaman, tampan, pintar, jago tatanen, ilmu nama saji, cuman kekurangan satu masih jomblo. Jadi barangkali ada RT-RT yang memang masih jomblo juga, bisa lah ntar nomor WhatsApp Kang Rija adalah. Kang Rija, Siap. jadi sekarang kita mau bikin apa ini teh? Kita mau bikin eco engine sekarang. Eco enzim. Ya. Eco enzim teh apa itu teh? Eco engine itu sebetulnya hasil dari proses fermentasi. Jadi cairan hasil fermentasi dari sisa organik yang difermentasi dengan waktu 90 hari. 90 hari atau 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, berarti itu teh eco engine teh buat apa aja? Nah, jadi eco engine ini menurut penemunya ya. Jadi penemunya itu Dr. Rosukon. Dokter Rosukon. Rosukon. Ya, beliau itu dari mana itu teh? Indonesia? Bukan. Bukan. Oh, Thailand. Oh, dari Thailand. Ya. Jadi beliau itu dari Thailand. Beliau meneliti dan sampai menemukan eco engine itu dari hasil penelitiannya selama 30 tahun. 30 tahun. Ya, jadi bukan bohong-bohongan. Nemuin eco engine teh penelitiannya 30 tahun. Ya. Beliau itu dulunya ketua asosiasi pertanian organik di Thailand. Nah, terus dia kembangkan kan karena fermentasi sisa organik itu kan hanya sampai ke mall. Biasanya kan mikroorganisme lokal, produk akhirnya itu bukan mall yang di bukan, mall itu mikroorganisme lokal. Terus? Jadi mikroorganisme lokal juga sama ya. Jadi hasil proses pengumpulan bakteri-bakteri baik yang dihasilkan dari proses fermentasi. Dulu itu memang hasil temuan beliau dan kebanyakan orang yang bergelut di pertanian organik itu sampai mall aja. Sampai mikroorganisme lokal penemuannya itu ya yang biasa dikenal di Indonesia sebagai pupuk organik cair dan lain sebagainya ya, yang sama bahannya dari sisa organik juga. Nah, beliau ngembangin nih, bisa nggak sih ini nggak cuma jadi mikroorganisme lokal aja. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya dengan proses fermentasi yang lama ya 90 hari, lalu dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan, ada klasifikasi tertentunya, akhirnya terciptalah eco engine. Yang ternyata eco engine ini bisa sampai memiliki kandungan enzim. Jadi ya bakteri-bakteri baik yang terjadi atau muncul dari katalisasi proses fermentasinya itu sendiri. Nah, eco engine ini dari apa yang disampaikan oleh Profesor Rosukon itu ya. Jadi eco engine ini sering juga disebut sebagai setetes air dari surga. Setetes air dari surga? Iya. Karena eco engine ini beda dengan mall tadi, dengan mikroorganisme lokal, dengan pupuk organik cair. Berarti bukan hanya sekedar pupuk, bukan. Nah, kalau POC udah jelas pupuk organik cair yang di dalamnya ada kandungan molnya, mikroorganisme lokal. Kayak gitu. Kang Rija ini lulusan pertanian? Bukan. Kan jeung asal jurusan anak politik. Jadi ilmu politik. Jadi jadi tertarik kan karena ya karena ini kan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah pertanian, orang kan bukakeun pantau geus perkebunan kabeh. Banyak teh ayeuna urang teu bisa atuh nguruskeun kabeh. Jadi saya belajar mandiri aja. Oke. Berarti ieu belajar mandiri ya, Mas? Ya, tapi waktu itu kebetulan jadi Profesor Rosukon ini punya murid kesayangan ya, atau murid pertamanya namanya itu Dr. Juan Un. Nah, beliaulah yang keliling ke Amerika, ke banyak negara Eropa, termasuk ke Indonesia. Nah, beliau itu datang ke Indonesia mengenalkan eco engine ke orang-orang Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu ada sekitar 60 orang lah di pertemuan itu. Saya salah satunya belajar langsung sama Dr. Juan Un. Sekarang ini digalakkan juga di sekolah karena tadi menurut Profesor Rosukon ini setetes air dari surga karena bukan hanya sebagai pupuk. Dia bisa menjernihkan kembali air. Iya, jadi kalau sekarang kita kan dari limbah rumah tangga nih, kita kan semua ya air yang sudah kita gunakan di rumah kan kita buang ke solokan. Jadi itu kan jadi limbah ya. Jadi limbah domestik itu salah satu penyumbang pencemaran sungai di kita ya, termasuk Citarum juga sebetulnya angka pencemaran yang tinggi itu bukan hanya dari pabrik, ada umat limbah rumah tangga berpengaruh besar. Di imah sewa 60% ah. Tapi gini juga sih ya, berarti kita jangan berbicara dulu wah itu sungai tercemar gara-gara pabrik itu ya. Belum salah. Jadi udah kamu ngomong lah keluar. Betul. Nah, dengan kita menggunakan eco engine, jadi si eco engine ini nanti saktinya setelah dia difermentasi selama 90 hari, dia bisa kita gunakan untuk menjadi pengganti produk-produk kimia sintetis yang kita gunakan. Contoh tadi deterjen, sabun pencuci piring, sampo, sabun mandi itu bisa diganti pakai eco engine. Palingan disebut air setetes dari surga. Iya, karena gini, dia bisa digunakan untuk segala hal, untuk
tanaman pupuk udah pupuk bisa, udah puguh itu. Terus lalu kemudian untuk mencuci piring, mencuci baju, kebutuhan rumah, ngepel, dari ngepel, ngebersihin jendela sampai ngebersihin jamur mobil nusok hese kudu di salon mae bisa pakai eco engine. Cuma saya juga pernah lihat itu ya di artikel-artikel itu juga sampai bisa membersihkan apa namanya tuh udara ruangan. Nah betul. Jadi sekarang ini eco engine itu bisa untuk membersihkan kandang hewan peliharaan, mengurangi lalat di rumah, nyamuk juga. Makanya kalau di rumah itu nanti kita bisa pakai diffuser, kita tetesin ke sana. Jadi dia bisa menjernihkan kualitas udara. Tapi itu teh bisa juga nggak menghilangkan rasa apa mantan. Oh, lanjut mana ke mata gitu. Itu. Kalau itu harus ditambah yang lain, ditambah ado air doa. Siap. Kita ngobrolnya sambil praktek aja. Sambil praktek boleh. Siap. Jadi gini, untuk membuat eco engine, bahan. Nah, kita tuh cuma butuh 3 bahan. 3 bahan apa aja? Ya, bahan yang pertama itu sisa organik. Sisa organik? Ya, sisa organik itu bisa kita dapatkan dari banyak hal yang ada di rumah kita. Ya, kalau kita buah-buahan, bisa. Cangkang jauh otomatis itu bisa. Bisa. Jadi semua sisa organik itu bisa dibuat eco engine. Nah, yang nggak boleh apa? Nah, ada klasifikasinya. Yang nggak bisa dibuat eco engine itu adalah sisa organik satu. Yang kering, kalapa, batokna, sabutna nggak bisa. Nah, selain kering ada juga dia itu tidak boleh berlemak, mengandung lemak. Nah, contoh yang mengandung lemak itu adalah apa? Duren. Mengandung lemak itu. Lalu alpukat mengandung lemak. Selain itu, kalau kita menggunakan buah-buahan, hindari buah-buahan yang sudah berjamur. Misal kita panen busuk, yang berjamur, yang berulat itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti si eco engine-nya akan ada ulatnya. Kita bisa prediksi ya, eco engine-nya kita bikin akan gagal. Kalau dibuat dari bahan-bahan yang berjamur tadi, yang berulat, yang busuk itu nggak boleh. Jadi kalau sekiranya kita ngobrol sama Kang Rijal, saya juga bisa semalaman atau bisa berhari-hari. Jadi nggak bakal beres, nanti ada konten selanjutnya. Jadi sekarang kita praktek dulu pokoknya ya. Tadi kan kita udah ngomong ya. Bahannya itu kita kan yang tadi saya jelasin, kita bisa pakai sisa organik. Jadi kita sekarang ini udah nyiapin buah apkira. Buah apkiran itu ini bisa kita minta, bisa gratis bahkan. Gratis. Biasanya kan kita suka ya pinggir jalan itu banyak tukang buah-buahan. Nah, biasanya mereka itu ada buah-buahan yang nggak laku, lalu kemudian udah kualitasnya nggak layak jual ya, mereka buang ke TPA juga ini. Daripada dipicir ke TPA, mang kerurang we. Kadang-kadang kuda rek di dieu jadi naon eco engine. Jadi naon tetes ede surga. Tetes ede surga teh kunaon kieu analogina, karena ketika nanti eco engine yang udah jadi ketika eco engine-nya ini udah jadi, lalu kemudian kita ingin jadikan pupuk, itu perbandingannya 1 mili berbanding 1000 mili. Kebayang saleternya, sakieu teh saleter ya. Saleter hanya butuh 1 mili. Berarti berapa tetes aja? Sabaraha kecelak gitu. Bisa jadiin pupuk. Makanya ini bisa. Orang bikin Jadi eco engine tuh bisa melebatkan buah, bisa meminimalisir hama. Berarti kalau bonsai ini kan agak suka ada hama-hama. Nah, bisa pakai eco engine. Pokoknya ya. Nah, kita tadi ngomongin bahannya dulu ya. Ini bahannya kita udah nyiapin buah apkiran ya. Nah, ini contohnya nih ada buah yang berjamur begini. Ini kan udah berjamur. Nanas. Ini yang berjamurnya harus kita buang. Dipotong dulu. Tapi sebetulnya kita itu bukan buang ke tong sampah atau kita ke TPA lagi. Nanti ada produk yang kedua, namanya itu POC, pupuk organik cair. Jadi yang bagusnya kita bikin eco engine, yang kurang bagusnya yang tidak boleh POC dibikin POC. Jadi nggak ada yang terbuang lagi. Nah, ini kan bahan ya. Tapi bukan cuma buah-buahan, semua sayuran juga bisa kan? Tadi asal tadi tidak busuk, kangkung bisa. Semakin banyak beragam jenis bahannya, maka kualitas engine-nya akan semakin baik. Kalau banyak variannya itu lebih baik. Iya, karena setiap buah-buahan, setiap sayuran atau semua bahan organik punya kandungan protein masing-masing yang itu akan dikatalisasi melalui proses fermentasi. Lalu kemudian bahan yang kedua ini yang tidak kalah penting. Oli itu? Bukan. Ini teh molase. Jadi bahan yang pertama itu tadi adalah sisa organik. Yang kedua itu molase. Molase ini gini kalau kita bikin gula dari tebu kan, gula putih gula pasir itu. Nah, ampasnya atau sedimennya, dedekna artinya bahasa lembur nama.
itu disebutnya molase. Molase. Ini molase itu kental banget nih, kayak kecap. Kayak kecap. Nah, ini adalah ampas dari tetes tebu. Nah, bahan yang ketiga itu adalah air. Nah, jadi cuman tadi sisa organik, molase atau gula merah sama dan air. Okay. Nah, tapi ini ada rumusnya. Rumusnya kumaha? Rumus untuk membuat ekoenzim itu 1, 3, 10. 1, 3, 10. Okay. Nah, 1 molase, nah 3 sisa organik, 10 air. Nah, jadi ketika kita udah punya tempatnya, wadah untuk fermentasinya, kita lihat dulu ini kapasitasnya berapa, ukuran, caranya itu. Nah, kita lihat ini kan udah ada ya. Nah, ini isi bersih 20 liter. Nah, ini nggak boleh diisi penuh 20 liter. Berarti, nah, kita ambil setengah dari 20 liter. 10 liter. 10 liter. Nah, 10 liter itu air. Oke. Caranya tuh gitu, Tuh, 10 liter tuh air. 10 liter air itu sama dengan 1 liter molase. 1 liter molase. Ya, sama dengan 1 liter molase. Nah, 1 molase ini dikali 3. Oh, dikali 3. Ya, berarti berapa? 3. 3. Berarti rumusnya udah benar. 1, 3, 10. Oke, siap. Jadi ini nanti kita bikin, kita siapin dulu. Ini kita isi air dulu. Oke. 10 liter. Nah, setelah isi air 10 liter baru kita isi molase. Baru setelah itu nanti kita perbuahan. Buahnya kita cuci, setelah itu kita potong-potong, kita masukin 3 kilo. Siap. Well, jadi. Oke. So, ini tinggal kita siapin dulu airnya. Ini airnya tinggal langsung kita masukin. Air udah masuk ya? Air udah kita masukin 10. Oke. Tinggal molasenya. Molasenya 1 liter. Oke. Ini simpan di bawah aja di sini. Terus ya, sip. Nah, ini molasenya udah 1 liter. Jadi kita pakai 10 liter air, 1 liter molase. Ya, kita tuangkan ya ini molasenya. Nah, jangan sampai ada yang tertinggal begini ya. Jadi kita aduk aja, dikucek aja di bawah ya. Di sini sampai larut benar-benar semua molase yang udah kita takar ini ikut larut dengan air yang ada. Berarti airnya kena sentuhan kayu nggak apa-apa ya? Asal tangannya bersih ya. Oke. Nah, jangan habis megang hewan peliharaan masukin di sini. Nah, ya. Nah, sip, ini udah aman. Tinggal kita biarin dulu ini. Ya, karena ini udah tercampur, udah rata. Nah, sekarang kita pilih bahan ini ya. Buah-buahan. Nah, ini buah-buahannya kita talanannya udah ada. Itu udah pas ya? Udah pas. Nah, tinggal sekarang dimasukin di sini ya. Masukin. Oke. Nah, tinggal dimasukin. Diaduk-adukin aja? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh iya. Tahan aja. Nah, sip. Oke. Nah, setelah dimasukin, tinggal kita aduk. Diaduk. Coba, mangga. Nah, barangnya es buah, jangan es buah tinggal itu es buah tuh. Tinggal kan dia es buah men, es buah men. Ada es buah. Oh, es buah tuh. Sip. Sipnya? Udah. Nah, setelah diaduk merata begini, tinggal kita tutup. Tutup. Nah, ini tutupnya tadi kan. Tinggal kita tutup rapat begini. Ya. Nah, aman, udah. Aman? Tinggal kita simpan
selama 90 hari. 90 hari. Ya. Berarti udah beres. Beres, udah. Oke. Dan kita akan panen ini setelah 90 hari ke depan. Jadi ini bibitnya Ya. atau masih bahan ini? Enggak, ini udah. Jadi ini sekarang ini kan bahan mentah ya, Oke. yang barusan kita masukin untuk di tahap fermentasi. Nah, jadi tadi bahan-bahan semua udah dimasukin, Ya. udah diatur sedemikian rupa berapa kilonya. Jadi tinggal proses Fermentasinya selama 90 hari. 90 hari. Jadi, Nah, nanti ini A di usia 1 minggu Ya. dicek A. dicek. Jadi A bisa nanti lihat, Ya. dibuka ya. Lalu dilihat nanti usia 1 minggu, kan udah ada jamur putih tuh ya, Ya. Itu jamur lagi, tandanya bagus. Ya. Tinggal diaduk, setelah itu simpan dulu. Nanti setelah 3 minggu dilihat lagi. Kalau cairannya nggak ada yang aneh, misalkan nggak nggak ada belatungnya, lalu kemudian nggak bau got, Ya. nah itu berarti aman. Aman. Kalau di usia 3 minggu itu ada belatung atau Ya. bau got, nah itu ada perbaikan. Nah. Nanti ya kita lihat Nanti. setelah 3 minggu. Oke, jadi nanti tinggal kita lihat Setelah 3 minggu. seminggu dan 3 minggu. Ya. Oke. Kalau setelah 3 minggu baik, ya kita lanjutkan aja, nggak usah dibuka sampai 90 hari. Ya. Jadi yang 1 minggu dan 3 minggu itu masih ngontrol karena ini kan baru. Ya. Nanti kita lihat ada tumbuh belatung nggak atau bau got nggak. Nah nanti kalau misalkan ada belatung, nah kita nanti ada caranya biar belatungnya hilang. Sing jadi lah mudah-mudahan. Sing jadi. Gitu. Oke. Jadi videonya kepanjangan, sampai sini dulu. Siap. Kang Rija, masih banyak kita konten. Masih banyak Pokoknya konten-konten tentang apa Kang Rija? Ya intinya produk-produk alami untuk menyelamatkan bumi. Nah, lah. itu. Oke. Yang terpenting jangan lupa tayang tadi itu pesan Kang Rija kalau di rumah sampah dan Betul. lain-lain. Sekarang udah mulai dipilah, jangan sampai sampah organik kita buang ke TPA lagi. Nah, itu. Jadi nanti takutnya masih penasaran proses-prosesnya nanti masih banyak. Yang terpenting sampahnya nggak dibuang keluar karena kita juga bisa proses di rumah masing-masing. Hatur yang udah nonton, semoga semuanya sehat Siap. selalu, tetap jaga imunitas tubuh, tetap jaga kebahagiaan. Mau nih Kang Rija? Ya, nu penting mah ulah nyampah di Gak kamar. penting mah dulu cara